Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Para sepuh, para alim, para kiai, alhamdulillah ada Bapak Kiai Haji Tolha, Bapak Kiai Abdul Mu'in selaku Suriah Ranting Terjadi, ada Kiai Muslih, ada khusus Kiai Haji Musyafar selaku Suriah MWC Kecamatan Simanggu yang kami takdimi, pimpinan cabang Kita Ansor yang kami hormati, pengurus ranting, PPKI, peserta tamu pada muslimat, Patayat, Ansor, bangsa Ibu PPN yang kami hormati, pengurus MWC bidang Najisme Bapak Fatur Rahman yang kami hormati, hadirin wa hadirat yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada sore ini kita bisa bertemu muka bersilaturahmi dalam rangka pelantikan pimpinan Ansor di periode 2021-2023. Mudah-mudahan dengan terbentuknya kepengurusan yang baru akan menambah kesemangatan, terutama keberkahan untuk kita semua. Salawat besar salam semoga selalu dilimpahkan pada baginda yang mulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan rahmat besar salam akan sampai kepada kita semua selaku umatnya, dan yang paling kita harapkan syafaatul uzma besok di yaumul qiyamah. Pada Bapak, terutama rekan-rekan pengurus Ansor yang baru saja dilantik, kami merasa berbangga hati, bersenang, karena dengan terbentuknya, dengan dilantiknya pengurus baru, otomatis kami punya teman untuk bekerja mensukseskan program-program NU, khususnya di Ranting Terjadi. Jadi sekaligus marilah kepada rekan-rekan yang sudah terlantik, kita sekarang harus merubah sikap. Kalau zaman dulu berdirinya Ansor itu sebenarnya namanya, kalau dulu itu Ansor Nahdlatul Ulama, awalnya itu yang didirikan tahun 1934, namanya Ansor Nahdlatul Ulama. Itu kan dulu ejaan lama OE, jadi jadi OE. Itulah dulu tugas itu terbatas hanya ke dalam, artinya ngurusi kegiatan-kegiatan di pesantren untuk segala kegiatan yang ke dalam,
apa yang menjadi tugas di pesantren, apa yang menjadi komando di pesantren, apa yang ditugaskan oleh para kiai-kiainya, itulah tugas anak zaman dulu. Tapi alhamdulillah sekarang itu Ansor Banser sudah mempunyai tugas di kita itu bukan hanya ngurusi ke dalam, bahkan keluar itu menjadi tanggung jawab kita. Apa saja sih tugasnya luar biasa. Memang di NU itu kalau kita melihat susunan pengurus dari pusat, presidennya PBNU, LPR-nya Surya PP, di tingkat provinsi ya pengurus wilayah, kabupaten PC, kecamatan MWC, di ranting ya pengurus ranting, sampai pengurus anak ranting. Kalau di pemerintah mungkin ya tingkat kadus, tingkat RT, itulah. Jadi kalau NU mau mendirikan negara juga sebenarnya mampu. Itu lain besarnya loh, bukan kita ingin mendirikan negara Indonesia menjadi negara NU, tidak, karena negara kita itu yang mendirikan orang-orang NU, harus kita pegang, harus kita jaga, harus kita amankan. Bukan berarti dengan kepengurusan itu akan merebut, tidak, justru kita harus mempertahankan. Lah di era sekarang ini banyak sekali ya istilahnya musuh-musuh yang berselimut rapi lewat medsos, lewat gerakan pemuda-pemudanya yang menyelimuri, kadang-kadang masuk ke desa-desa kelihatannya baik-baik, tahu-tahu kepengen ngimami. Itulah tugas-tugas kita bahwa harus sejauh mungkin mempertahankan negara ini dengan amanah, bukan dengan kekerasan dan bukan dengan secara demonstrasi. Kita tidak terlalu ke atas, kita kembali ke bawah di lingkungan MWC Cimanggu. Sekarang panjenengan KB yang sudah dilantik, marilah saya mengajak bekerja sama. Ansor Banser itu sebagai pengaman kian, pengaman kegiatan, pengaman lingkungan dan lain sebagainya, harus tampil beda. Panjenengan setelah ataupun sebelumnya mungkin kelihatannya ya Ustaz santri seperti biasa, tapi sekarang setelah dilantik dan bajunya hijau luar biasa, kayak seperti ada rukna Ansor Banser di panjenengan kabur. Tepuk tangan. Jadi setelah panjenengan sudah memakai baju Ansor Banser, itu harus mempunyai watak yang merawat akhlak para ulama. Jangan sampai setelah berpakaian hijau Ansor terus yang mengedepankan kesombongan. Makanya ya alhamdulillah yang sudah itu Ansor Banser itu selalu pada komando para ulama dan kiai. Itu memang yang saya ataupun kami harapkan. Tugas di ranting sebagai bangun Ansor itu sangat banyak. Di MWCNU banyak lembaga, banyak bangun dan banyak kegiatan. Sekarang yang paling menonjol itu kegiatan koin botak. Alhamdulillah Cimanggu sudah rata-rata berapa tahun 45 sampai 50 ya. Kalau kita kadang-kadang mikir banyak banget uangnya kemana ya, itu sudah jelas ada di
administrasinya bahwa pos tersebut untuk yang paling diutamakan adalah untuk kegiatan sosial. Kembali kepada ibu-ibu muslimat, tadi sudah disinggung oleh Bapak Muhlis selaku Muhtasar bahwa ibu-ibu muslimat Fatayat terjadi itu sangat luar biasa, apalagi ini dipimpin oleh kesepuhan Ibu Hajah Sumaria. Muslimat terjadi luar biasa maju. Mudah-mudahan selalu bisa bersama dengan ranting, dengan MBC, sehingga kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Yang kedua, kalau sudah muslimat Fatayat maju, dibantu dikawal dengan kegiatan para ansor-ansor. Insya Allah di Rejodadi ini akan lebih kompak, lebih semangat, dan lebih maju. Namun saya titip untuk ansor ini memang diperlukan satu tegas. Ketegasan dalam arti bukan kita mengambil sikap yang sembrono, tetapi tegas bijaksana dengan sopan santun yang baik. Tegas dalam melaksanakan segala kegiatan. Yang kedua, harus didasari dengan ikhlas. Karena kalau tidak didasari dengan rasa ikhlas, insya Allah tidak akan lama mengabdikan diri di NU. Tetapi kalau ikhlas, kita harus bersyukur. Karena setelah dilantik ini, otomatis pengabdian panjenengan kader otomatis kalau ikhlas akan memberikan satu pahala, suatu pengabdian kepada NU, pengabdian kepada para ulama, dan mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah satu, tegas ikhlas. Yang ketiga, kalau ada tugas dan pekerjaan, kita harus bisa tuntas. Jangan sampai ada kegiatan seperti ini saling mengandalkan. Ada ibu iki, ada muslimat iki, ada Fatayat iki. Kita harus bekerja sama bersatu. Insya Allah segala pekerjaan, segala kegiatan akan berjalan dengan lancar. Tetapi kalau kita saling karena tugasnya muslimat, karena tugasnya ikhwan, yang jadi, makanya kita harus kompak. Itu yang sangat kami harapkan, semua kegiatan baik di ranting maupun di MWC itu bisa berjalan dengan baik, lancar, tertib, disiplin, dan mudah-mudahan semua amal baik kita atas kerjasama ataupun sama-sama kerja, kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang sangat kami harapkan. Tetapi ada satu yang paling menjadi satu tujuan, bahwa kembali tadi negara ini negara Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus toleransi. Di Kecamatan Cimangu saja banyak sekali yang namanya ormas, persatuan ataupun organisasi. Ada PP Pemuda Pancasila, ada yang Muhammadiyah, OKAM dari Muhammadiyah, ada Gipras. Gipras itu apa? Esa Siliwangi, gabungan pemuda Siliwangi apa itu lah? Senes wedus nggih. Sanes. Insya Allah bukan dengan luar wedusnya marah. Banyak sekali. Untuk itu kita harus menjaga nama baik. Jangan sampai ada gesekan, ada senggolan, sehingga akan mencintai atau mencederai nama baik NU. Jadi kita harus benar-benar koreksi dan toleransi dengan
teman-teman ormas yang lain. Jadi itulah tugas kita mungkin yang secara garis besar, secara umum kita RWC Kecamatan Semanggu sudah 2 bulan pembangunan berhenti karena terus terang dana itu lagi berhenti. Untuk itu marilah kita paling tidak berdoa, dan insya Allah besok mulai Senin akan mikir lagi lah, ngeplok terus ya sesudah dikeplok kita menyesuaikan. Kalau ada dana ya mungkin nanti pasang plafon dan kusen terakhir pasang keramik. Jadi mohon maaf kalau kami selaku MWC mungkin sangat menegaskan atau mengajukan sekali karena kegiatan MWC sangat banyak untuk mas-mas Ansor Banser. Sekarang juga Mas Dodi lagi ke Sumedang. Itu dengan dasar keikhlasan MWC belum memberikan uang transport. Nah itulah contoh yang perlu kita pantau ataupun kita tunggu. Jadi tetapi insya Allah kalau pembangunan sudah selesai, ada pemasukan baik dari koin ataupun dari yang lain, insya Allah untuk kegiatan kelembagaan. Maka dari itu marilah kegiatan koin bocah ini kita lebih semangat, lebih ditingkatkan sehingga akan mendapatkan perolehan yang selalu meningkat di tiap bulannya. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja harapan kami khususnya kepada Ansor Banser dan umumnya kepada kepengurusan ranting yang dalam hal ini dipimpin oleh Mas Wahid. Mudah-mudahan bisa didukung segala kegiatannya sehingga segala kegiatannya bisa sukses. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kali, wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.